Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Jayani, NIM 190503123. Saya dari kelompok 6 mata kuliah Komputerisasi Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil progres kerja kami yang bertemakan pengaruh media sosial dalam pengembangan bisnis. Mengapa dalam mata kuliah Komputerisasi Ekonomi dan Bisnis kami membahas hal tersebut? Karena dalam beberapa tahun terakhir, bisnis online sangat diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Didukung dengan teknologi yang semakin berkembang pesat, aktivitas jual beli online semakin meningkat. Selain mudah, bisnis online juga tidak memerlukan tempat yang mahal untuk berjualan. Bahkan kita dapat mengontrol atau mengendalikan bisnis kita kapanpun dan dimanapun. Lalu bisnis apa yang kami pilih? Nah, bisnis yang kami pilih adalah bisnis yang bergerak dalam bidang busana atau pakaian, yaitu Lianti Store. Kenapa kami memilih bisnis ini? Karena menurut kami bisnis ini akan terus berjalan dan barang tersebut akan dicari oleh banyak orang. Menurut kami, pakaian atau busana adalah salah satu kebutuhan utama manusia selain pangan. Maka dari itu, permintaan akan produk tersebut tentu saja tidak akan pernah habis. Lalu digital marketing yang digunakan. Nah, digital marketing yang kami gunakan adalah Instagram. Kenapa? Karena sasaran konsumen dari bisnis tersebut adalah kaum milenial, di mana faktanya 79% pengguna Instagram adalah kaum milenial yang tersebar di berbagai dunia. Nah, selain itu, kenapa kami memilih Instagram? Karena dengan menggunakan Instagram sebagai akun bisnis, kita akan mendapatkan 6 keuntungan atau 6 kemudahan. Nah, yang pertama promosi menjadi lebih mudah, yang kedua adanya fitur wawasan atau insight, yang ketiga jangkauan menjadi lebih luas, yang keempat adanya fitur alamat atau kontak, yang kelima kita dapat dengan mudah mengetahui waktu yang tepat dan menganalisis target pasar, dan yang keenam adanya kategori bisnis yang sedang kita jalankan. Nah, lalu bisnis sebelum menggunakan digital marketing. Berdasarkan informasi dari pemilik bisnis sebelumnya, dia menjalankan bisnis tersebut secara konvensional. Di mana maksud konvensional di sini ialah dia hanya memberitahukan bisnis tersebut kepada orang-orang terdekatnya saja, kepada keluarganya dan teman-teman sekolahnya saja. Tentu saja hal tersebut yang menyebabkan bisnisnya menjadi tidak berkembang. Lalu bagaimana target bisnis setelah menggunakan digital marketing? Nah, di sini dapat kita lihat target pasar yang terbatas, lalu menggunakan digital marketing, lalu sasaran pasar menjadi meluas. Nah, maksudnya ialah sebelum menggunakan digital marketing, sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dia hanya menjalankan secara konvensional, oleh karena itu sasaran pasarnya tentu saja sangat terbatas. Dia hanya dapat memasarkan kepada orang-orang terdekatnya saja, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui bisnisnya tersebut. Lalu ketika dia menggunakan digital marketing, nah di sini mulai banyak orang yang mengetahui tentang bisnisnya. Banyak orang dari luar sekolahnya, bukan dari orang-orang yang bukan keluarganya mengetahui bisnis tersebut, sehingga dapat dicapailah sasaran pasar yang luas, di mana pada sebelumnya dia hanya dapat memasarkan kepada orang terdekatnya, tetapi setelah menggunakan digital marketing, dia dapat memasarkan kepada orang-orang yang tidak dikenalnya. Bahkan dia dapat memasarkannya kepada orang-orang yang berada di luar daerahnya. Di mana manfaatnya di mana dia sebelumnya hanya mendapatkan pesanan 2 sampai 5 pakaian per minggu atau per bulannya, tetapi setelah menggunakan digital marketing, dia bisa mendapatkan 15 sampai 20 pesanan per bulan atau per minggunya. Nah, berikut adalah perkembangan yang telah kami peroleh selama 8 hari progres. Yang pertama ada penemuan. Nah, Set Insight ini mengukur berapa banyak orang yang melihat konten kita dan tempat menemukannya. Dapat kita lihat bahwa pada hari pertama, grafik masih menunjukkan perubahan yang sangat sedikit. Namun pada hari kedua sampai hari ke-6, sudah dapat kita lihat bahwa grafik mulai menanjak naik. Dan pada 2 hari terakhir, grafik mulai menunjukkan tingkat yang sangat tinggi. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa menggunakan Instagram atau sosial media sebagai media pemasaran akan memberikan dampak positif terhadap akun bisnis kita. Selanjutnya ada interaksi. Apa itu interaksi? Nah, Set Insight mingguan ini mengukur tindakan yang diambil oleh orang-orang saat mereka berinteraksi dengan akun bisnis kita. Nah, di sini seperti diagram sebelumnya, pada hari pertama hanya menunjukkan perubahan yang sedikit, namun pada hari kedua sampai hari ke-6 sudah menunjukkan perubahan, dan pada 2 hari terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Nah, ini hanya kami lakukan selama 8 hari. Bayangkan apabila si pemilik bisnis terus mengembangkan bisnisnya melalui Instagram atau sosial media. Selanjutnya ada pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini
kita dapat melacak pemirsa yang melihat stories kita atau postingan-postingan kita. Nah, dari diagram di samping dapat kita lihat bahwa setiap harinya pertumbuhan pada akun bisnis Lianti Store mengalami peningkatan atau pertumbuhan. Selanjutnya ada lokasi. Nah, di sini maksudnya adalah lokasi orang-orang yang mengikuti akun bisnis kita. Dapat kita lihat bahwa diagram biru ini menunjukkan pengikut yang berlokasi di Medan. Nah, selainnya hanya menunjukkan diagram yang sangat sedikit sekali. Nah, hal ini mungkin karena pemilik bisnis tersebut berasal dari Medan. Namun dapat kita lihat bahwa ada pengikut lain yang tidak berasal dari Medan. Hal ini membuktikan bahwa dengan menggunakan Instagram atau sosial media, kita dapat memasarkan produk kita sampai keluar daerah. Selanjutnya ada rentang usia. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa rentang usia yang paling banyak mengikuti akun bisnis Lianti Store adalah usia 18-24 tahun, yaitu para kaum milenial. Nah, di mana memang pada dasarnya Lianti Store menargetkan sasaran pasarnya hanya kepada kaum milenial. Selanjutnya ada jenis kelamin. Yang biru menunjukkan jenis kelamin perempuan dan yang biru muda menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Nah, lebih banyak pengikut perempuan daripada lelaki. Kenapa? Karena memang produk-produk yang dipasarkan oleh Lianti Store adalah pakaian atau busana yang dipakai untuk para perempuan. Selanjutnya ada pengikut. Nah, pengikut ini waktu rata-rata pengikut akun bisnis Lianti Store aktif di Instagram. Nah, yang biru menunjukkan pengikut perharinya dan yang hitam menunjukkan pengikut per jamnya. Nah, dapat kita lihat bahwa tidak ada perubahan yang terlalu signifikan pada diagram berikut. Oleh karena itu, kita dapat memposting atau membuat storiesnya atau memasarkan produknya setiap hari, bahkan setiap jam. Kenapa? Karena setiap harinya atau setiap per jamnya banyak pengikut dari akun bisnis Lianti Store yang aktif di Instagram. Nah, berikut adalah beberapa testimoni yang kami peroleh selama 8 hari progres. Ini adalah grafiknya. Lalu kesimpulan. Nah, sebenarnya meningkatkan tingkat penjualan adalah merupakan strategi pemasaran yang dapat dilakukan secara konvensional maupun digital, di mana tujuannya adalah memperkenalkan produk atau brand atau merek kepada masyarakat, di mana semakin terkenalnya produk, brand atau merek, maka akan semakin mudah diterima oleh masyarakat. Nah, dengan menggunakan digital marketing sebagai media pemasarannya atau pengembangan bisnis dari Lianti Store tersebut, sangat memberikan dampak yang positif, sangat memberikan manfaat yang banyak kepada pemilik bisnis. Kenapa? Karena dengan menggunakan Instagram atau media sosial dalam media pemasarannya, dia telah dapat meningkatkan target penjualan, dia dapat memperluas sasaran pasarnya, dan dia dapat meraup keuntungan dengan lebih cepat dan efisien. Nah, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.